Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, penjaga Garasi Venus. Selamat datang di Garasi Venus channel. Ini siang-siang habis ngopi, cukup kopi tubruk, robusta tubruk ya. Tapi sambil makan ketan yang dikasih topping kelapa dan gula, kelapa parut dan gula. Sama ini sambil, ya betul sekali, buka durian. Nah, ini ada pesanan dari juragan. Duriannya dari hasil kebun saya sendiri. Harus ditas dulu ya, sebelum didistribusikan ke pelanggan harus dites dulu kualitasnya. Ini mantap sih. Ini jatuh kemarin pagi diambil dari pohonnya. Nah, maksudnya bukan dari pohon dipetik gitu ya, tapi sebelum masak itu kan diikat dulu pakai tali rafia. Biar apa? Ya kalau sudah masak itu nggak jatuh ke tanah karena pohonnya tinggi-tinggi. Ini durian lokal dari Kecamatan Gucialit, di dekat kebun kopi saya gitu. Ya satu komplek gitulah. Nah, durian lokal ini kalau orang sini umumnya itu ada proses yang harus dilakukan, bukan yang harus, yang biasa dilakukan supaya duriannya nggak jatuh ke tanah. Jadi sebelum masak, duriannya itu diikat dulu pakai tali rafia itu supaya nggak jatuh. Jadi kalau sudah terlepas dari tangkainya, ini tangkainya udah lepas ini dari cabang atau rantingnya, dia menggantung gitu. Nah, jadi itu orangnya naik pertama dalam satu musim berbuah itu dia naik untuk ngikat buah, kemudian nanti naik lagi untuk ngambil buah-buah yang sudah terlepas dari tangkainya. Dia kan nggak jatuh ke tanah, dia menggantung gitu karena diikat sama tali. Nah, kemudian setelah diambil, biasanya itu didiamkan dulu selama 1 malam atau sehari semalam itu biar nggak terlalu asam gitu rasa duriannya. Jadi itu pertama. Yang kedua, biar ini sudah hampir pecah gitu, nggak bener-bener pecah tapi hampir pecah gitu. Itu biar memudahkan untuk mengupasnya. Dari rasanya sendiri ini sebenarnya nggak kalah sama durian-durian yang dijual dengan harga premium itu kayak Musangking kayak gitu. Itu ya secara rasa, secara nilai ya memang sedikit di bawahnya, tapi secara harga ini sangat murah kan di sini. Jadi kalau Musangking tahu sendiri kan harganya berapa. Musangking, Blackthorn itu kan, Musangking mungkin satu buah yang
berat 2-3 kilo itu bisa ratusan ribu, bisa 300 atau 400 ribu, apalagi plektron ya bisa jutaan gitu dalam satu buah itu harganya. Nah ini buah lokal kayak gini, ini di petaninya, yang punya pohon itu, kalau ada pedagang datang itu cuma dibeli antara 10-15 ribu itu, rata-rata seperti itu, seharga itu kalau lagi musim panen. Apalagi kalau seperti tahun lalu itu ya, kan panennya besar-besaran gitu, itu bisa cuma sampai 8.000, itu paling mahal 10.000. Nah tahun ini memang buah tidak terlalu banyak, maksudnya banyak pohon yang tidak berbuah, sehingga kalau ada yang berbuah itu menjadi sasaran hama. Hamanya apa? Ada tupai, ada monyet, ya masih ada monyet di sini, di sekitar kebun saya. Nah itu plus kemarin yang sebelum buahnya cukup untuk masak gitu, itu berapa hari itu musim angin, 5 hari sampai 1 minggu itu musim anginnya kencang banget, jadi banyak yang rontok. Misalnya kalau pohon saya itu ada 3, saya cuma punya 3 pohon ya. Jadi masing-masing pohon itu yang 2 itu bisa 150 sampai 200-an buah itu kalau musimnya. Nah, yang 1 karena umurnya belum 10 tahun itu paling ya sekitar 100 itu. Nah kemarin itu pas kena ada musim angin itu ya, yang harusnya 1 pohon minimal 100 jadi kurang dari itu, mungkin sekitar 70 atau 60 gitu. Nah yang tersisa diserang oleh hama itu tadi, oleh tupai, monyet, karena pohon-pohon lain banyak yang nggak berbuah itu. Katakanlah dari 100 pohon itu yang berbuah mungkin sekitar 35 sampai 40 itu, nggak sampai setengah dari jumlah pohon yang ada. Sehingga harganya pun bisa dibilang cukup tinggi. Jadi kalau dari pedagang lokalan gitu bisa 15-an ribu gitu. Itu mungkin kalau dari yang punya pohon kan dijual 10-an ribu gitu. Secara rasa tidak ada perubahan dari yang sebelumnya ya. Ya memang seperti ini, khasnya rasa durian dari Gujalit. Ini belum dicoba ya. Ini enaknya sambil mengupas sambil nyoba. Kalau ngupasnya sampai 100 biji, 100 buah ya seperti itu. Nah, waktu ini kan saya nggak ngambil dari orang lain gitu, maksudnya nggak jadi tengkulak gitu. Memang yang saya punya, yang saya jual, yang dari yang saya punya itu aja. Itu waktu tahun lalu itu sekali turun itu bisa sampai 120-150 buah itu. Nah kalau harus dikupas semua kan ya harus dicicipin satu persatu, ya jadinya kenyang sama durian. Untungnya saya kok nggak ada pantangan terhadap durian gitu, jadi nggak ada keluhan atau nggak ada efek samping atau nggak ada bosennya lah gitu kan. Ya itu kelebihan sekaligus kelemahan gitu. Kelebihannya apa ya ketika orang lain mikir-mikir dulu kalau mau menikmati durian, saya nggak perlu mikir gitu. Ya kelemahannya apa, kalau lagi musim, kalau lagi nggak punya ya terpaksa harus beli gitu untuk memenuhi keinginan gitu kan kelemahan kan. Jadinya boros di keuangan gitu. Yang saya ingat
4-5 tahun yang lalu itu dalam satu kali musim saya bisa habis lebih dari 3 juta hanya untuk beli durian. Gila-gilaan itu, karena memang suka dan rasanya apa namanya, suka, terus kemudian banyak dan nggak punya keluhan, ya akhirnya hajar terus. Memang ini rasanya harusnya jadi salah satu unggulan di Jawa Timur mungkin. nggak usah bicara nasional atau regional dulu lah, Jawa Timur dulu ya. Ini termasuk bagus gitu. Wah, udah penuh ini. Kalau udah penuh harus dimakan dong. Begitulah ceritanya. Masih ada 2 kemarin. Tadi malam saya sudah ngupas berapa semalam, 10 atau 11 gitu. Saya makan sendiri 2, yang 10 atau 9 itu saya packing untuk dikirimkan. Ya diniagakan. Namanya butuh uang. Punya durian ya jual durian, punya barang-barang kayak gini ya kalau ada yang minat, harga cocok, ya saya jual. Sementara ini jadi pajangan di teras gitu. Tapi kalau ada yang minat misalkan ya silakan gitu. Fleksibel aja. Jadi koleksi, tapi kalau ada yang minat ya dilepas gitu. Karena kata salah seorang teman senior di bidang barang-barang bidang di yang berjualan barang-barang lawas itu, jalannya ya kalau punya barang terus diminati orang terus kemudian nggak dilepas, ya kalau mau dapat lagi ya susah. Sama halnya kayak gini katanya, dianalogikan sebagai ini wadah atau gelas air. Kalau airnya nggak diminum, ya siapa yang mau ngisi lagi gitu kan. Ya, sama kayak nyimpen barang-barang lawas gini, kalau nggak dijual ya nggak dikasih jalan untuk dapat lagi gitu. Itu katanya. Makanya saya pelan-pelan saya pakai itu prinsip seperti itu. Koleksi kalau ada yang saya koleksi, kalau ada yang bahaya nih ada lalat, kalau ada yang minat ya saya jual. Gimana nggak cakep ini, kayak gini loh. Ini di kamera mungkin agak pucat gitu, tapi di sini kuning ini. Kuning bukan oranye ya. Kalau oranye mungkin beda lagi harganya. Soalnya di kebun lain di dekat-dekat kebun saya ini juga ada yang oranye gitu. Kayaknya dia jual mahal. Udah tahu harga juga. Karena Facebook, karena apa itu dia jadi tahu harga di luaran gitu. Aduh. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Saya masih mau lanjut sebelum lalatnya berdatangan ini. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Saya bukan pamer, bukan apa-apa. Ini cuma sharing kegiatan dan rutinitas saya, kemudian sharing sumber daya yang saya punya, buah, kemudian barang-barang ini kaca untuk berhias, sama gantungan baju gitu, gantungan kopiah, ada TV, ada radio, ada setrika dan lain sebagainya. Itu saya ada di Shopee ya. Coba cek, namanya sama dengan akun atau channel YouTube ini. Shopee saya di Garasi Venus. Saya jual barang-barang lawasan, kemudian alat-alat lapangan gitu, dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak.
Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa mampir kalau ke Lumajang, kalau mau order durian atau barang-barang seperti ini bisa calling WhatsApp atau telepon di nomor WhatsApp di bio saya, di bio, di deskripsi akun saya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih terus, sampai jumpa terus. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.